Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kembali lagi bertemu dengan kami di channel kesayangan kita ini, Rantiang Ameh God Farm. Apa kabar kawan-kawan? Saya doakan kawan-kawan dan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu terbebas dari pandemi virus yang tak berkesudahan ini. Lama kita sudah tidak jumpa di channel ini ya, karena ada kesibukan yang lain dari kami sehingga channel ini kurang tergarap seperti itu. Tapi alhamdulillah kita coba lagi untuk membuat konten-konten yang menurut kami atau menurut kita semua mungkin ada manfaatnya bagi kawan-kawan. Nah, hari ini kita akan membahas tips memilih hewan kambing untuk dijadikan ternak kurban yang sehat dan bagus kawan-kawan semua. Hari Raya Idul Adha atau juga disebut dengan Idul Kurban tinggal beberapa hari lagi kawan-kawan. Momentum ini dijadikan oleh umat Islam untuk menyempurnakan ibadahnya dengan melaksanakan sunnah pemotongan hewan ternak kurban. Namun perlu Anda ketahui, tidak semua hewan dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Ada syarat yang harus dipenuhi sehingga ibadah kurban kita tidak sia-sia dan berjalan sesuai dengan syariatnya. Lantas apa saja syarat hewan kurban tersebut? Kami mengelompokkan ada 4 jenis syarat yang bisa dijadikan untuk kurban kawan-kawan. Yang diantaranya adalah jenis hewan itu sendiri. Hewan yang diperoleh disembelih untuk kurban biasanya adalah binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, domba, dan bisa dijadikan pilihan sebagai hewan kurban. Kemudian usia hewan ternak tersebut. Hewan kurban harusnya mempunyai usia yang cukup. Umur di sini ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Untuk unta minimal berusia 5 tahun dan masuk ke tahun ke-6, sapi minimal 2 tahun, masuk tahun ketiga, domba berusia 1 tahun, sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Kemudian kondisi hewan bagus, sehat dan bebas dari cacat dan aib atau penyakit lainnya. Jadi hewan kurban harus benar-benar sehat, fit, dan upayakan bertubuh besar, gemuk, dagingnya banyak dan fisiknya sempurna tentunya kawan-kawan. Kemudian juga kepemilikan hewan ternak tersebut. Hewan ternak tersebut harusnya adalah milik sendiri, hasil dari ternakan sendiri atau lewat jual beli. Nah, jangan sampai ya kawan-kawan kita mengorbankan ternak yang milik orang lain, bukan milik kita sendiri. Nah, untuk kepemilikan ini kawan-kawan bisa mendatangi toke-toke atau pedagang-pedagang ternak yang menjual hewan ternak kurban, atau kawan-kawan juga bisa datang sendiri ke peternak-peternak yang selalu menyediakan hewan kurban yang mungkin saja itu adalah hasil breeding dari mereka sendiri. Untuk mengetahui umur dari hewan ternak yang akan kita beli tersebut, tentunya tidak sembarangan orang yang bisa melakukan hal ini. Banyak dari kita tidak mengetahui bagaimana sih menentukan umur dari ternak kambing. Ada yang bilang pertukaran gigi dari ternak kambing itu sudah berganti giginya menjadi gigi tetap, dari gigi susu menjadi gigi tetap. Lantas apakah kita semua mengetahui gigi seperti apa dari hewan ternak itu yang sudah berganti dan berapa umurnya kalau sudah mengalami pergantian gigi? Karena itulah jika masyarakat atau kita yang ingin membeli sendiri hewan ternak kurban, sepantasnya kita juga harus mengetahui hal-hal ini kawan-kawan. Nah, untuk itu kita bikin videonya di konten ini agar kawan-kawan semua bisa mengetahui bagaimana sistem gigi geligi dan pergantian gigi dari hewan ternak kambing ini khususnya yang layak sesuai dengan umurnya untuk dijadikan hewan ternak kurban. Simak terus ya kawan-kawan video kami di channel ini. Ini ciri-ciri gigi yang sudah berganti. Nah, ciri-ciri yang gigi sudah berganti, yang pertama ukuran dia lebih lebar seperti kapak, kemudian lebih panjang. Nah, terus yang paling mudah dilihat itu
itu pangkal giginya itu berada lebih ke bawah dibandingkan gigi susu. Nah ini, jadi terlihat lebih kokoh dia menempel di gusi. Ketika kita memilih hewan kurban, syarat kurban itu kan 1 tahun ya Pak? Ya. Umur 1 tahun. Jadi kita sebagai pembeli misalnya, kalau giginya belum berganti, itu bukan menjadi syarat mutlak kambing itu tidak mencapai 1 tahun. Belum 1 tahun. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi kita menemukan beberapa kasus di sini seperti ini. Ini itu anak ini bukan anak ya. Kambing Iya, ini. adik ini kan. Mas. Iya. Nah, ini dia sudah 1 tahun, tapi giginya belum berganti. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kambing yang dipelihara intensif itu dia tidak merenggut lagi seperti di alam liar, seperti dilepas liarkan. Jadi tekanan giginya itu lebih ringan. Jadi gigi kambing ini pergantiannya lebih mundur sedikit. Mungkin pergantian gigi terjadi di umur 1 tahun 3 bulan atau 1 tahun 4 bulan gitu. Ini adalah ternak kambing peranakan Etawa, jenisnya adalah peranakan Etawa, dan ini merupakan kambing-kambing jantan yang hasil dari ternakan kita semuanya di sini, hasil breeding kita. Sebelumnya ini sudah kita timbang ya kawan-kawan, sudah kita timbang sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu. Nah saat ini kita akan mencek lagi bagaimana kenaikan bobot badan dari kambing ini. Ini Agung dan Ade. Agung dan Ade ini adalah mereka mahasiswa peternakan UIN Puska Riau yang sekarang lagi berkegiatan melakukan magang ya? Ya, magang Pak. Magang di peternakan Rantiang Ameng. Baik, ikuti kami terus kawan-kawan. Kita akan lanjut setelah ini sampai pengecekan gigi, penimbangan ternak ini, kemudian pemotongan kuku dan memandikan ternak ini. Karena hewan yang akan kita jadikan ternak kurban ini adalah hewan yang spesial, maka perlakuan pada hewan ternak ini juga harus kita spesialkan kawan-kawan. Di sini di tempat kita peternakan kambing Rantiang Ame, hewan ini selalu dijaga kesehatannya dan dilakukan penimbangan, dikontrol kenaikan berat badannya dari minggu ke minggu. Nah kebetulan hari ini kita melakukan penimbangan lagi kepada hewan ternak kambing yang akan dijadikan ternak korban ini untuk dicek apakah mengalami kenaikan bobot badan ataukah tidak. Ini kemarin berat kambingnya adalah 35,4 kilo. Ini kambingnya. Nah, kemudian kita akan melakukan penimbangan untuk kambing ini. Wah, timbang. Zeroin dulu, zero dulu. Turun. Kambing selara sampai. Tiga 38,27. Nah, alhamdulillah sudah ada kenaikan sekitar 3 kilo ya kawan-kawan. Yang kemarinnya 35,4 ini. Nah, sekarang udah menjadi 38,27. Sekitar 2 minggu lalu ini berat ternaknya 36,8. Ya, timbangannya berapa ini sekarang? Pak. 39,7 kilo. Ada kenaikan alhamdulillah 3 kilo ya kenaikannya. Pemotongan kuku, memandikan hewan ternak ini supaya lebih ganteng dan supaya lebih memuaskan customer kita yang memesan hewan ternak di peternakan kita. Ikuti terus di channel kesayangan kita ini, Rantiang Ame Farm. Perlakuan selanjutnya adalah memandikan hewan ini kawan-kawan. Nah sebelum dimandikan tentunya kita juga mengecek apakah kuku-kuku dari hewan kambing ini sudah panjang atau belum. Nah kuku-kuku ini juga harus dipotong supaya kambing ini dapat berdiri dengan baik dan tegap dan tidak terjadi kepincangan. Ini bisa kita lihat, ini adalah lapisan tanduk dari ujung-ujung kuku yang harus kita
buang, harus kita potong dan kita rapikan. Ini nanti akan menyebabkan kepincangan pada ternak kambing itu sendiri dan sulit untuk dibentuk lagi kukunya. Dan pemotongan ini juga bagian lunaknya ada di sini. Tapi ini juga harus kita ambil sampai nampak warna putihnya nanti. Tapi jangan sampai kelewat menjadi kena jaringan darahnya ya, sehingga menyebabkan pendarahan. Nah ini juga nggak baik ya kawan-kawan. Kita lanjutkan. Pada pemotongan kuku, hal yang paling penting adalah membuat kuku ini menjadi simetris antara kiri dan kanan agar tekanan merata. Nah, setelah semua kuku kambing kita potong dengan rapi dan sudah bersih, maka langkah selanjutnya adalah kita memandikan ternak kambing ini, kawan-kawan. Proses memandikan kambing ini harus secepat mungkin karena kambing ini rentan mengalami kembung. Perlu juga diingat, kita harus mempergunakan sabun atau deterjen yang gampang untuk mengangkat minyak atau kotoran-kotoran yang berada pada ternak kambing ini, kawan-kawan. Proses memandikan hewan ini dimulai dari kaki, menggosok seluruh kotoran-kotoran yang berada di kaki, kemudian di tubuh hewan ini, kemudian ke kepala, dan menyabuninya dengan deterjen atau sampo, kemudian kita bilas dengan air bersih. Nah, setelah semua selesai, secepat mungkin kita mengeringkan ternak kambing ini dengan cara melap atau menjemur di bawah sinar matahari langsung supaya tidak terjadi kembung pada hewan ternak ini. Kawan-kawan, jangan mandikan ternak ini ya pada saat musim hujan atau tidak mendapatkan cahaya matahari langsung. Wah, itu tadi video kami tentang bagaimana memilih hewan ternak kambing untuk dijadikan ternak kurban. Mudah-mudahan tips tadi berguna bagi kita semua, khususnya bagi kita yang pengen mengetahui secara langsung bagaimana menentukan umur kambing yang layak dijadikan hewan ternak kurban tersebut. Dan jika seandainya kawan-kawan mendapatkan nilai yang bermanfaat dari konten kami ini, silahkan like dan subscribe channel ini. Dan seandainya masih ada yang diragukan untuk ditanyakan tentang hewan ternak kurban ini, silahkan komen di bawah ya kawan-kawan. Segitu dulu dari saya, Febrion Triintano, peternakan kambing Rantiang Ame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lagi Minggu yang lalu ini kambing